Eh, sebelum kita memulai tahlil dan membaca Maulid Simtuduror, saya mau mengatakan bahwasanya silaturahminya Pak Tito jauh-jauh dari Jakarta, karena beliau ini, walaupun beliau ini tidak mengetahui tragedi permasalahan kita kemarin, tapi beliau ini luar biasa sebagai pimpinan yang baik. Bahkan beliau rendah hati mau meminta maaf ke sini, mau menjelaskan, dan ternyata sedikit banyaknya ini luar biasa. Insya Allah ini dilihat Pak Presiden, semoga pangkatnya ditoto malahan. Luar biasa. Beliau rendah hati, padahal saya yakin seorang kepala atau pemimpin kepala imigrasi Soekarno-Hatta, tadi beliau bilang anggotanya itu ada sekitar 800 orang. Saya yakin beliau mesti repot, gak kalah repotnya kalih kula. Mesti repot beliau, tapi beliau meluangkan waktunya. Akhirnya langsung silaturahmi mriki. Berusaha meminta maaf dan yang kedua menjelaskan. Dan ternyata setelah beliau menjelaskan, sedikit banyaknya juga ada kesalahan pada tim kita. Jadi ternyata wawancara atau pertanyaan-pertanyaan yang kadang kita anggap aneh di imigrasi ketika mau ke luar negeri, itu memang ada apa Gus? SOP-nya. Itu ada SOP-nya karena untuk menanggulangi atau mengamankan perdagangan manusia. Jadi enek perdagangan manusia daripada kowe iki ngedol wong. Ngono lho. Nek awakmu yo guyu lah wong kowe dodolan ote-ote ora payu. Lah. Tapi itu realitanya kan ada. Lah, untuk mengatasi itu semua, jadi memang ada ketika orang itu mau berangkat ke luar negeri diwawancarai terkait ini mau ngapain, ke sana mau kenapa, tiket pulangnya mana. Ternyata miturut pimpinan kita, pimpinan imigrasi Soekarno-Hatta itu memang benar-benar ada Gus. Tapi ketika kemarin itu mungkin dalam pertanyaan ada yang menyinggung tim ST atau gimana, kita juga memohon maaf. Jadi luar biasa, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena 3 hari ini membuat gaduh sosial media. Tapi saya yakin selain saya membuat gaduh, imigrasi followernya naik. Lah. Jadi itu yang paling penting. Selain memohon maaf, berterima kasih itu wajib. Jadi saya minta tolong, ini Pak Pimpinan sudah datang ke sini dari Blitar, dari Kediri, jangan sampai ada yang memperkeruh suasana. Mungkin beberapa dari jamaah saya kemarin ada yang marah, kenapa Gus Ikdam itu kok malah minta maaf dan sebagainya, apa Gus Ikdam ini dikecam atau gimana? Tidak. Karena saya juga menyadari apa mungkin kita ada yang salah, itu seperti itu. Adapun security yang bentak-bentak saya yang tidak tahu namanya itu, sudahlah, nggak usah dicari. Daripada nanti sama Pak Tito dicopot, dipindah di irigasi malah repot. Dari imigrasi pindah irigasi, mau kerja apa dia? Pasti 3 hari ini dia nggak bisa tidur, tapi itu nggak masalah. Itu nggak masalah, karena biasa mungkin orang itu ketika capek tiba-tiba khilaf, agak galak atau apa, itu biasa. Bahkan saya sendiri itu sering marah-marah akhir-akhir ini. Banyaknya saya keluar kamar, tiba-tiba orang ngajak foto. Saya kesusu ngajar di Mantenan pagi itu, dijak foto enek sak jam. Foto bareng-bareng ra trimo, foto dewe-dewe. Bar kuwi selfie, bar kuwi mbalik neh jerene ngeblur. Akhirnya kula ngamuk-ngamuk juga. Ya memang seperti itu. Lah mungkin kemarin dari beberapa security yang bentak Jibber atau bentak saya itu mungkin kita mungkin terlihat aneh atau gimana. Iki ketok ya parep ngedol Jibber. Saya sama Lek Dahlan ini kan memang wajah-wajah penjual animal karantina Lek dhewe Lek. Iya. Nggih. Lek Dahlan, aku roh Lek Dahlan iki jek wegel lho kelingan. Lho Gus kok itu kan ketika kita masuk Taiwan itu ada tulisan animal karantina. Lah,
Lek Dahlan itu saya ajak rembuk Pak Tito. Lah Lek Dahlan bilang ke saya, Gus kok animal karantina nggih. Alah gak apa-apa Lek, paling awake dhewe iki yo kewan kula. Ya memang cerita-cerita unik tapi luar biasa. Alhamdulillah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga cerita yang menarik ini bisa menambah hubungan silaturahmi di antara kita semua. Masalah dalam kehidupan itu biasa-biasa saja, tapi yang sulit menyelesaikan masalah itu ketika kita bisa memberi maaf terhadap seseorang yang entah itu membuat hati kita terluka atau membuat gaduh hati kita pada waktu itu. Jadi pokoknya saling memaafkan lah. Kula ngapunten ingkang kathah Pak Tito, kula ngapunten ingkang kathah. Bulan 1 saya mau ke Taiwan lagi nanti daripada di karantina di animal itu. Terus niki sakderenge kula ngaos kedik, kula matur dhateng panjenengan sedaya. Terkhusus untuk semua jamaah baik yang hadir langsung maupun yang online. Artinya dari peristiwa imigrasi ini sudahlah, jangan terlalu diperpanjangkan. Baik untuk semua anggota imigrasi tidak usah diperpanjangkan. Karena saya lihat selain dari jamaah saya, beberapa dari anggota imigrasi niki yo enek sing nanggepi sing gak jelas pisan. Jadi sebelum menulis atau apa tolong diangan-angan dulu, nggih. Itu nanti sifatnya gimana, provokasi atau tidak, tolong itu dikondisikan. Bahkan ini entah itu ada DM ke saya secara benar atau tidak, saya nggak tahu, tapi di TikTok itu ada dari anggota imigrasi yang namanya mirip dengan yang saya sebut. Wah, ini saya dihujat, ini saya dibully, tolong dirubah Pak itu statementnya atau bahasanya. Gara-gara panjenengan ini saya dibully, padahal bukan saya, bukan bagian saya. Ini namanya pencemaran nama baik. Di TikTok saya baru lihat tadi. Lah, jadi jangan jenengan itu asal DM saja. Coba diulangi kalimat saya waktu malam Selasa saya cerita itu. Dan cerita saya itu ya hanya sekedar cerita, tidak mengajak provokasi utawa piye. Lendang serangan ning sosial media mboten, kula ya ora roh moro-moro akune diserang nggih. Lah niki jenengan wis ora usah memperkeruh suasana ngoten niku. Baik seluruh jamaah sini maupun anggota imigrasi, saya minta tolong jangan memperkeruh suasana. Dari awal saya sudah mengatakan saya tidak menyalahkan imigrasi, yang salah itu salah satu dari anggotanya saja, dan itu hanya orang 2. Wi bagian stempel karo security. Nek jenengan ora bagian stempel karo security ya wis ora usah demo. Nek wong kok ngomentari jenengan ya wis balesana udu aku. Dan saya sejak awal sudah mengatakan kalau enggak afwan akuan, saya juga lupa. Kan ngono to? Artinya namanya itu tidak pasti. Lah kok malah bareng kok ngibahan niku mungkin malah rame maneh. Wong tanpa saya bentuk ternyata sekarang ada ST Jabodetabek barang. Wah. Ini tadi saya baru saja ketemu Gus Lukman, pengasuh Pondok Al-Hamid, itu juga mengatakan, Gus kapan-kapan mbok dikasih jadwal di Jakarta. Ini Jakarta ini luar biasa ini lah. Bahkan beberapa video kemarin saya melihat enek sampai sini bandara derek dawe Gus Ikdam goleki Akwan apa Afwan. Waduh, ngeri tenan iki ya Pak Haji Mustofa ya dah. Super Kirun iso mangkat rono malah repot. Nah niki sudah jangan terlalu diperpanjang, ngoten nggih. Kula nyuwun tulung dateng panjenengan. Tapi baik dari pihak kita, ayo muhasabah apa kekeliruan kita, kula termasuk tim saya, dan saya minta tolong untuk teman-teman imigrasi juga jangan terlalu langsung go away statement ngoten nggih. Niki malah rame, malah barbar.
Ya pun niki wau lho Pak, niki wau jenengan nggih alat kerukunan. Kepalane moro rene ada-ada ke Jakarta. Niki mungkin enek anak buah kok malah memperkeruh utawa jamaah STU memperkeruh lah kuwi ndang senenono ya. Nah, nek wis ngene iki ya wis. Dadi wonge wis kondusif, sportif ngono lho. Isin karo negara liya ya ta. Ya dene awake dhewe kok ora iso lali krana disaru sesuk cethukan ya wis ora usah disawang utawa rupane dikrukupi kresek ngono ae. Ngono kan ben lha wong sing salah loro engko nek instansine kenek kan malah repot nggih ta. Nggih wis. Dadi wis ora usah digawe angel, ora usah digawe ribet awake dhewe iki wong penak, iya ta.